Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Ciromban, Kota Tasikmalaya. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah puskesmas di Pantura, Subang terbakar. 2 kakek di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi lantaran tega mencabuli bocah berusia 11 tahun. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah puskesmas di Pantura Subang terbakar Senin sore. Tidak ada sumber air dan lokasi tidak terjangkau tim damkar menyebabkan bangunan puskesmas ludes terbakar. Ciasem, samping aula kecamatan. Kobaran api melumat bangunan puskesmas Ciasem di Kabupaten Subang Senin sore. Api terlihat berkobar di bagian belakang bangunan puskesmas. Warga bersama staf puskesmas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena tidak ada sumber air, api akhirnya menghanguskan seluruh bangunan puskesmas. Bangunan yang terbakar merupakan ruang imunisasi dan penyimpanan vaksin yang terpisah dari bangunan utama. Tim damkar baru tiba di lokasi setelah api padam. Namun petugas tetap melakukan pendinginan agar api benar-benar padam dan tidak sampai merembet ke bangunan lain. Dugaan sementara api bersumber dari hubungan pendek arus listrik di bagian mesin pendingin penyimpanan vaksin. Ruangan itu ada ruangan admin dan ruangan imunisasi. Jadi ruangan mengisi vaksin-vaksin. Vaksin-vaksin yang dari Kemenkes. Jadi itu terbakar itu kulkasnya dan juga vaksinnya. Jadi belum diketahui penyebabnya, Pak? Nah, penyebabnya saya sampai detik ini saya belum tahu penyebabnya. Makanya saya meminta pihak Polsek supaya mendatangkan Inapis dari Subang. Baik. Kasus kebakaran ini masih diselidiki kepolisian sektor Ciasem. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Sementara itu, pasca kebakaran yang menghanguskan ruang imunisasi dan penyimpanan vaksin satu puskesmas Ciasem, tim Inafis Polres Subang turun untuk melakukan olah TKP pada Selasa siang. Olah TKP ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran dan sementara itu pelayanan puskesmas tetap berjalan seperti biasa. Tim Inafis Polres Subang diterjunkan ke lokasi kebakaran di area Puskesmas Ciasem Subang Selasa siang. Petugas langsung melakukan olah TKP dan mengambil sejumlah sampel sisa-sisa kebakaran untuk diperiksa guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Seluruh bangunan yang digunakan sebagai ruang arsip dan penyimpanan vaksin telah hangus terbakar, termasuk vaksin dan lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin yang tidak bisa diselamatkan. Kami mengantisipasi, tadi malam juga teman-teman kami di Bidang P2P dan UPTD Farmasi sudah melakukan langkah-langkah dan hari ini kami membawa kulkas standar Kemenkes dan beserta vaksinasi dengan hampir semua antigen yang ada di ini kami serahkan beserta bahan medis habis pakai dan juga tablet tambah darah yang memang ikut terbakar di dalam ruangan itu. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin pendingin penyimpanan vaksin. Kejelasan ya penyebab dari kebakaran tersebut, apa dari konsleting listrik, apa dari faktor lain ya, sehingga terlihat jelas penyebab kebakaran yang terjadi kemarin sore. Jadi belum ada kesimpulan, Dan? Sementara masih didalami ya dengan tim Inapis dan tim Polsek Ciasem. Pasca kebakaran, pelayanan kesehatan di Puskesmas Ciasem masih berlangsung normal karena ruangan penyimpanan vaksin dan RSIP terpisah dari bangunan utama Puskesmas. Guna melayani kebutuhan akan vaksin, Dinkes Subang telah mengirimkan vaksin baru dan obat-obatan serta mengganti lemari pendingin penyimpanan vaksin dengan lemari pendingin baru. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik juga menghanguskan 3 rumah di permukiman padat di Kampung Kopi, Kota Bogor. Kebakaran sempat membuat warga panik karena api cepat membesar sehingga dikhawatirkan merembet ke rumah lainnya. Kebakaran di permukiman padat di Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor membuat warga panik Senin malam. Warga kemudian bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Warga makin panik lantaran api cepat melahap bangunan dan merembet sehingga dikhawatirkan merembet ke rumah-rumah lain. Kebakaran baru reda setelah 7 mobil damkar diterjunkan. Api dipadamkan 1 jam kemudian. Namun akibat kebakaran 3 rumah ludes. Api pertama kali muncul dari lantai atas salah satu rumah terbakar, lalu merembet ke 2 rumah lainnya. Dugaan sementara api bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Awal api berasal dari rumah Ibu Pini. Dugaan sementara arus pendek ya, sehingga merambat ke 3 rumah. Dan dari Kota Bogor menerjunkan 6 unit kendaraan dan dari Kabupaten 1 bantuan unit kendaraan. Demikian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seluruh barang berharga milik rumah tidak bisa diselamatkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas Satpol PP dan Bawaslu Kota Bogor menertibkan puluhan alat peraga kampanye milik pasangan calon gubernur dan wali kota yang dipasang di jalur protokol pada Selasa siang maksud kami. Pencopotan karena pemasangan APK melanggar aturan. Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP bersama petugas gabungan Bawaslu dan KPU Kota Bogor mencopot seluruh alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Jawa Barat dan calon wali kota Bogor di jalur Istana dan Kebun Raya Bogor. Sesuai peraturan daerah, 2 wilayah ini menjadi ring 1 karena berdekatan dengan Istana Presiden, sehingga alat peraga kampanye dan kampanye dilarang dilakukan di 2 tempat ini. Selain melanggar dari sisi tempat, APK juga dipasang di tiang-tiang listrik, lampu penerangan jalan hingga pohon. Karena ini udah kesepakatan di korup, Bang. Emang ring 1 juga kayak gitu. Sehingga boleh ada APK ya? Betul. Terus untuk daerah-daerah lain karena apa? Karena itu melanggar aturan yang ditentukan oleh KPU dan penyelenggara pilkada. Iya itu, salah satunya itu SK yang ditetapkan oleh KPU dan terus kamera Perda Tibum. Dasar hukumnya itu. Gitu. Jadi kewenangannya ada di mana? Pemkot melalui Pol PP. Salah satu poinnya ini adalah tempat yang dikecualikan yang tidak diperbolehkan ini seputaran SSA. Jadi hari ini kita melaksanakan operasi gabungan bersama KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Pemkot Bogor menertibkan APK di sekitaran SSA. Petugas gabungan juga akan menertibkan APK yang dipasang di sejumlah fasilitas umum seperti perkantoran dan tempat ibadah. Salah tempat pemasangan APK merupakan bagian dari pelanggaran kampanye. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menggelar deklarasi pemilu anti politik uang dan berita hoaks di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Namun deklarasi hanya dihadiri oleh 2 pasangan calon, sedangkan 2 pasangan lainnya berhalangan hadir. Kampanye pemilihan yang aman. Deklarasi Pilkada Damai anti politik uang dan berita hoaks diikrarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di halaman Gedung Sate Kota Bandung. 4 pasangan calon sebenarnya diundang, namun hanya 2 pasangan yang hadir, yakni pasangan nomor 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan pasangan nomor 2 yang diwakili calon wakil gubernur Ronald Surapraja. Sedangkan 2 pasangan yang lain hanya diwakilkan tim kampanye. Deklarasi digelar Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat untuk memastikan semua pasangan calon dan pendukung menjamin situasi aman dan damai selama tahapan pilkada berlangsung. Namun selama 11 hari masa kampanye berlangsung, Bawaslu sudah menemukan sedikitnya 27 pelanggaran kampanye. Kita ingin memastikan komitmen para paslon ini agar menaati seluruh instrumen aturan yang berlaku, Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, PKPU 13 khususnya ya 2024 tentang kampanye, yang
harapannya adalah pada proses kampanye yang singkat ini tidak banyak terjadi pelanggaran. Namun catatan kami di 11 hari masa kampanye ini terdapat 27 dugaan pelanggaran atau perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran kampanye ditemukan di Kabupaten Subang, Cianjur, Indramayu, Karawang, dan Majalengka. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.